Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk melanjutkan materi kita pada mata kuliah Dasar Teknologi Informasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang keempat tentang internet dan website ya. Nah, apa itu internet? Anda sudah menggunakan fasilitas ini mungkin sejak Anda masih kecil Anda sudah menggunakan, atau bahkan ketika Anda masih dalam kandungan orang tuanya Anda sudah memposting gitu ya, menggunakan uh, media sosial yang memanfaatkan internet ya, untuk memposting bahwa akan menyambut kelahiran bayi ya. Jadi sudah sangat erat sekali internet dengan Anda ya. Nah, internet ini merupakan akronim atau singkatan dari Interconnected Network ya, sehingga tapi lebih populer dengan internet ya. Ini adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi akan menghubungkan ya setiap jaringan komputer yang ada di muka bumi ini. Nah, biasanya itu masing-masing node ya itu memiliki unique name atau disebut dengan alamat IP, misalkan pakai yang 32 bit ya. Walaupun sekarang sudah penerapan 64 bit, misalkan ini contoh untuk 32 bit 192.168.11.212 ya. Nah, layanan internet itu sangat banyak ya, mulai dari email, chatting, diskusi, email, mailing list ya, telnet, FTP dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Nah, sehingga karena menghubungkan global maka dibutuhkan standar ya, sehingga antara ketika akan berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lainnya itu bisa sama, maka dibuatlah yang namanya TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol IP ya. Sehingga inilah yang mengatur yang tadi IP 32 bit atau menggunakan 64 bit. Nah, bagaimana dengan sejarah internet awalnya ya? Ternyata cikal bakalnya ini diawali di Amerika Serikat ya. Ini awalnya ya tahun 69 digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya. Jadi bagaimana cara membuat pertahanan ya digital ya, sehingga mereka membuat ini internet tahun 1969. Kemudian pecah menjadi dua jaringan, itu ada jaringan ARPANET dan MILNET ya. Jadi MILNET ini adalah military network, jadi jaringan internet, jaringan militer internet. Nah, koneksi kedua ini disebut dengan DARPA internet, tapi dengan perkembangannya malah hanya disebut sebagai internet saja untuk penyebutannya. Kemudian selanjutnya internet digunakan untuk kepentingan akademis ya. Kalau tadi awalnya militer, sekarang beralih ke untuk dunia pendidikan. Contohnya digunakan di universitas di Amerika, yaitu University of California, kemudian University of Utah, kemudian Stanford ya. Jadi digunakan di kampus supaya bisa berkembang ya. Kemudian di tahun berikutnya di tahun 1982 berkembang namanya Domain Name Service ya, tahun 84. Jadi kalau ada domain alamat www Undra Masyahidia, itu adalah domain name sistemnya ya. Kemudian tahun 86 ya, menghubungkan para periset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat superkomputer. Jadi komputer juga masih tidak seperti sekarang semua orang rata-rata memiliki laptop ya atau menggunakan smartphone ya. Kemudian tahun 90 ARPANET ini dibubarkan ya. Kemudian tahun 90 berkembang oleh CERN ya, Laboratorium Fisika Partikel di Swiss. Ya, ini memperkenalkan www ya atau www. Jadi kalau Anda mengetik itu ada www, maka ini dikembangkan oleh CERN ya tahun 90. Kemudian untuk komersil ya dimulai pada tahun 94 ya oleh perusahaan pizza yaitu Pizza Hut.
Dan internet banking itu diaplikasikan oleh First Virtual ya. Terus berkembang. Nah, di Indonesia masuk kapan? Pada tahun 94 ya. Jadi diawali oleh UI. Jadi hubungkan dengan universitas yang ada di luar negeri tahun 94 ya. Ini belum ada yang lahir sepertinya. Kemudian bagaimana sih caranya internet ya? Koneksi internet bisa terhubung dari satu titik ke titik lainnya, maka jadi membutuhkan yang namanya ISP ya, Internet Service Provider. Jadi di Indonesia ini ada beberapa penyedia ISP, jadi kita harus terhubung dengan ISP itu. Jadi dengan ISP itu kita bisa masuk ke dalam jaringan internet ya. Kemudian salurannya bagaimana? Ada yang menggunakan ISDN, Integrated System Digital Network, atau menggunakan ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, ataupun menggunakan satelit ya. Ada juga menggunakan VSAT, ada yang menggunakan ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, ada ISDN ya. Kemudian terus berkembang ya. Jadi berkembang. Jadi internet tidak hanya terbatas pada sistemnya tadi, juga bisa melalui kabel listrik ya. Salah satunya misalkan PLC ya, Power Line Carrier. Jadi atau Power Line Communication ya. Jadi menggunakan kabel listrik tadi untuk mengirim, sehingga sekarang itu Anda bisa cek pulsa listrik ya. Dari situlah menggunakan ya sambungan seperti ini, sehingga bisa untuk mengecek atau memasukkan pulsa di kilometer Anda. Nah, kemudian yang menambah pesatnya perkembangan internet itu adalah bagaimana internet itu bisa terkoneksi tanpa kita menggunakan kabel. Nah, ini yang membuat terus berkembang, kemudian juga ditemukannya smartphone ini, hingga terus berkembang internet ya. Mulai dari dulu awalnya bagaimana kita connect ke internet itu menggunakan GPRS, Edge, kemudian 3G, 4G, ya sebelum 4G itu ada 3.5, itu ada HSDVA, ada SUVA, kemudian terus berkembang video, kemudian ada 4G dan ada 5G ya, terus berkembang. Di Indonesia belum masuk 5G, ini masih terus 4G, mudah-mudahan beberapa waktu ke depan nanti 5G bisa masuk, sehingga bisa memberikan akses yang lebih besar lagi dalam pengembangan dan penggunaan internet. Nah, apa saja yang menggunakan internet? Ya, ada beberapa yang menggunakan internet. Misalkan aplikasi internet itu adalah WWW atau World Wide Web, ya. Aplikasi yang paling populer ya. Jadi ini adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, dan suaranya disimpan dalam sebuah internet web server, dipresentasikan dalam bentuk hypertext ya. Jadi diwakili oleh hypertext ya. Jadi hypertext itu ya biasa juga disebut dengan HTML, hypertext markup language. Ya, informasi bisa dalam bentuk gambar ya. Gambarnya GIF, bergerak, JPG, PNG dan lain sebagainya, atau bentuk audio dan lain sebagainya ya. Jadi diwakili oleh ini www misalkan informasi ID. Jadi hanya berupa teks mewakili informasi-informasi yang lain. Kemudian ada email, jadi Anda menggunakan email, ada Gmail, Yahoo Mail ya. Anda menggunakan email ketika Anda membuat akun ya, menggunakan handphone, Google misalkan, maka Anda butuh yang namanya email ya untuk verifikasi ya. Kemudian file transfer ya, FTP. Jadi Anda membuat jaringan, Anda sharing folder ya, Anda bisa menggunakan yang namanya file transfer protokol FTP ya. Kemudian ada remote login ya. Jadi bisa menggunakan internet mengakses login ya, membuat terminal atau remote host dalam lingkungan jaringan internet ya. Jadi bisa remote ya, dan Anda bisa mengatur jarak jauh. Kemudian IRC, Internet Relay Chat ya. Jadi bisa chatting ya. Kemudian juga itu ya untuk aplikasi internet, masih banyak yang lainnya.
Kemudian interaksi secara elektronis ya. Ini ada beberapa pengguna itu bisa menggunakan misalkan e-commerce ya. Jadi menggunakan fasilitas internet untuk banking ya. Jadi kalau kita lihat ada e-commerce itu dibagi jadi e-finance. E-finance sendiri ada e-banking dan ada outer financial. Ini ada internet banking, telepon banking ya, SMS banking dan lain sebagainya. Nah, ini e-commerce ini sangat penting sekali ya. Ketika transaksi barang Anda bisa membeli produk di mana saja di seluruh dunia ini hanya selama Anda terkoneksi dengan internet ya. Contoh misalkan Anda yang biasa pakai Bukalapak, Tokopedia ya atau yang sejenisnya. Ada e-banking ya atau mobile banking atau internet banking ya, jadi mempermudah Anda untuk transfer uang dari orang tua Anda ya, Anda anak kos ya bisa transfer di mana saja, bayar transaksi juga online ya. Kemudian juga ada e-government ya, jadi bagaimana cara pemerintah ya kalau di negara maju misalkan di Amerika untuk pemilihan itu bisa menggunakan e-vote ya. Kalau kita masih belum siap untuk menggunakan e-vote ya, jadi bisa memilih secara online. Jadi e-government ini juga Kota Mataram sendiri sedang dikembangkan menjadi smart city ya, sebagaimana di kota-kota besar di Jakarta, Surabaya itu membuat yang namanya e-government ya atau smart city. Jadi bagaimana membuat ya kota itu lebih smart ya. Kemudian ada e-learning ya. Jadi Anda menggunakan daring Unra Masih ID, Anda belajar ya. Juga bisa dengan memanfaatkan fasilitas internet. Namun di balik semua itu ternyata internet juga memiliki permasalahan tersendiri, yaitu ada namanya cybercrime atau kejahatan ya. Kejahatan di dunia maya ya. Jadi Anda ketika transaksi itu bisa diganggu ya. Jadi ada orang yang menyusup ikut juga melakukan transaksi sehingga saldo Anda juga bisa habis nanti. Ada ketika Anda membeli barang, dia juga ikut membeli barang di saat yang bersamaan ya. Sehingga saldo Anda juga akan berkurang. Sehingga Anda harus bedakan itu ada hacker dan ada cracker ya. Maka yang ya, jadi itu ya. Kalau kita lihat ternyata dari data yang dirilis ini hampir ya kurang lebih 1 million victims a day ya. Jadi sangat ya sangat membahayakan sekali ya angka dari kejahatan cybercrime. Kemudian website ya. Apa itu website? Kalau kita lihat pengertiannya bahwa website atau situs web merupakan sekumpulan halaman-halaman yang saling berkaitan dan di dalamnya terekam informasi seperti konten multimedia ya. Jadi halaman-halaman ya. Jadi ada page-page-nya yang berkaitan satu dengan lainnya ya. Kemudian secara terminologi website adalah kumpulan dari halaman situs yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain. Jadi ada domain, ada subdomainnya ya. Dan tempatnya ada dalam World Wide Web atau www di internet ya. Jadi itu ya. Dan memiliki karakteristik dengan nama domain tertentu dan dipublikasikan pada sebuah web server ya. Jadi website dapat diakses juga melalui jaringan IP publik di seluruh dunia dengan jaringan LAN dengan menggunakan Uniform Resource Locator atau URL sebagai alamatnya ya. Kemudian setiap halaman dari sebuah situs web atau web page diakses dari sebuah URL yang menjadi akar atau root ya. Yang selanjutnya disebut dengan homepage, halaman induk. Jadi nanti setiap web itu punya halaman induk ya. Atau dalam bahasa Indonesia disebut beranda atau halaman muka. Kemudian URL ini berfungsi mengatur web page menjadi sebuah hierarki meskipun hyperlink yang ada di dalamnya tersebut ya
Fungsinya adalah untuk mengatur para pembaca dan memberitahu mereka susunan keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini berjalan. Kemudian sebuah web page merupakan dokumen yang ditulis dalam format HTML, Hypertext Markup Language. Ya. Jadi semua publikasi dari website tersebut dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar ya. Kemudian web page adalah sebuah buku yang bisa menampung berbagai informasi ya. Kemudian melalui media web inilah seorang bisa memberikan informasi pada orang lain ya. Jadi kita berusaha bertukar informasi. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis website, coba kita lihat dari bentuknya. Jadi kalau ditinjau dari bentuknya ada dua, yang website statis dan website dinamis ya. Nah, ini nanti harapannya nanti ada tugas ya untuk bagaimana membuat web statis, kemudian setelah itu nanti membuat web dinamis ya. Nanti akan dijelaskan. Nah, website statis tidak akan mengalami perubahan konten atau isi website maupun layout saat terjadi permintaan data ke web server ya. Jadi halaman hanya berubah jika pengelola melakukan perubahan terhadap konten website secara manual. Jadi kita harus rubah secara manual nih. Beda dengan nanti yang dinamis, jadi bisa kita rubah hanya isinya, nanti ininya akan ini. Perubahan biasanya dilakukan menggunakan bantuan program text editor. Jadi kita akan coba nanti pakai text editor. Yang saya gunakan di sini adalah Notepad ++ ya. Kemudian atau menggunakan desain website seperti Adobe Dreamweaver ya. Jadi menggunakan HTML. Kemudian jika dibutuhkan perubahan sekecil apapun maka hanya bisa dilakukan oleh web designer atau web program ya. Kalau besar itu tidak bisa sembarangan. Itu untuk yang statis. Tapi halaman website statis jauh lebih sederhana ya. Cenderung lebih aman dari serangan hacker, tidak rentan dari kesalahan teknis dan lebih mudah dibaca oleh pencariku seperti Google ya. Nah, apa kelebihannya kalau statis? Cepat untuk dikembangkan, efisien untuk dikembangkan, bisa disimpan pada web hosting. Tapi kurangnya apa? Membutuhkan tenaga ahli khusus, jadi harus orang-orang yang punya keahlian di sini ya. Tapi nanti untuk tugas ya website sederhana saja, tidak akan rumit. Kemudian sistem menjadi kurang bermanfaat bagi pengunjung ya, karena pengunjung hanya bisa lihat. Kemudian konten website yang usang, jadi boleh dikatakan seperti itu. Sedangkan website dinamis memiliki konten yang bisa beradaptasi, menyesuaikan interaksi dari pengunjung ya. Perubahan pada data dijalankan oleh aplikasi secara berkala ya. Perubahan tersebut dilakukan dengan teknik client-side scripting atau menggunakan bahasa pemrograman web programming ya, bisa menggunakan JavaScript, ActionScript di HTML ya. Nah, untuk website dinamis nanti kita akan menggunakan PHP Designer ya, dan nanti kita coba. Kemudian dengan klien ya, bisa berubah dengan cepat pada komputer pengunjung tanpa minta halaman baru ke web server ya. Jadi secara garis besar, website dinamis dikembangkan dan dijalankan pada web server dengan bahasa pemrograman ASP, JSP, ya, PHP atau Python ya. Website dinamis menawarkan fleksibilitas yang banyak ya, tapi proses untuk menjalankan halaman website dengan gabungan konten yang unik pada setiap halaman membutuhkan web server yang memiliki spesifikasi tinggi ya. Kemudian website dinamis ya, keuntungan website dinamis itu memiliki banyak fitur tambahan ya, lebih mudah untuk dikembangkan, lebih mudah menambah konten baru yang menarik, yang memiliki fitur yang memudahkan pengelola dan pengguna untuk bekerja sama. Nah, apa kekurangan website dinamis? Membutuhkan waktu lama dan dana lebih untuk pengembangan, membutuhkan biaya hosting lebih mahal ya. Nah, ada juga jenis website berdasarkan fungsinya nih. Nah, berdasarkan fungsinya kita bisa lihat ada company profile, ada government, e-commerce, arsip, berita dan informasi dan blog. Nah, tapi kalau kita lihat berdasarkan kontennya itu ada search engine atau mesin pencari, ada blog, networking atau media sosial, forum, portal berita, multimedia, e-learning, e-commerce, cloud, company profile, corporate website ya. Nah, bagaimana pembuatan web sederhana? Nah, ini adalah contoh tampilan website sederhana ya. Nanti kita ada video berikutnya ya. Kita akan coba nanti buat tutorialnya sehingga Anda mudah mengerjakan tugas. Ini tampilannya ya. Ini contoh website sederhana. Kemudian juga ini hanya cukup menggunakan Notepad ya. Insya Allah tidak akan terlalu rumit.
Kemudian kita akan coba selanjutnya setelah Anda paham itu kita buat web dinamis atau sederhana ya. Kita gunakan PHP Designer ya, ini yang PHP Designer 8 ya. Nah, untuk tugasnya nih silahkan nanti dikerjakan ya. Ini berkelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang ya. Karena tugasnya 2 ini bisa bagi tugas atau nanti kerja bareng atau Anda menggunakan fasilitas online lainnya, misalkan Anda berkoordinasi dengan teman Anda, ya nanti Anda buatlah ada 2 ya. Yang pertama buat halaman web sederhana dan yang kedua web sederhana tadi atau yang statis tadi dirubah menjadi web dinamis. Nah, gimana caranya? Nanti saya akan kasih skripnya, Anda bisa coba sendiri ya, Anda modifikasi ya. Jadi ada beberapa yang mesti Anda siapkan, tentu ada browser ya, Mozilla ya atau Google Chrome ya. Ada text editor bisa Notepad atau lain sebagainya. Nah, setelah Anda buat tadi list tadi teksnya itu Anda buat ke dalam bentuk laporan, misalkan halaman untuk tampilan web home-nya, berandanya ya, jadi Anda buat listingnya. Nah, dalam bentuk makalah kemudian diupload, nanti saya siapkan di submit web sederhana. Jadi ada menunya. Kemudian juga yang nanti yang dari web sederhana ini Anda rubah menjadi web dinamis. Nah, menggunakan apa? Pakai PHP Designer. Nah, sama seperti yang web sederhana, maka Anda buat makalahnya ya. Makalahnya berisi apa? Kode-kode listing programnya. Nah, untuk melihat jalan atau tidaknya program web dinamis yang Anda buat, maka dibutuhkan video tutorial. Nah, harapannya Anda buat video tutorial dengan ukuran maksimal 25 MB ya, atau malah 20 ya. Nanti silakan dicek lagi maksimal berapa untuk bisa dikirim ya. Jadi dengan ukuran situ Anda kirim tugasnya ya. Nanti kita lihat dari video tutorial yang Anda buat apakah benar berjalan web dinamis Anda. Ya, akan dikumpul ya hari Sabtu 17 Oktober jam 18 ya. Demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.